Hai, hai guys. Oke, kalau sebelumnya topik gue agak-agak resmi, dalam arti gue memberikan topik sesuai apa yang ada di sejarah dan apa yang sudah dikisahkan. Tapi sekarang topik gue agak sedikit santai. Kebetulan ini kisah dan pengalaman pribadi gue, dan gue memberi kalian apa yang gue bisa, apa yang gue dapat, apa yang gue rasa itu cocok buat kalian yang punya nasib sama-sama gue. Yang penasaran? Tunggu next. Oke, buat kalian ada nggak sih yang punya gangguan panik? Apa sih bahasanya, anxiety apa gitu? Kayak bipolar, bukan bipolar sih, pokoknya ada kecemasan yang berlebihan. Oke, sebenarnya gue dalam konteks yang nggak aneh-aneh, nggak kayak artis-artis Korea yang punya gangguan panik yang aneh sampai-sampai pengen bunuh diri, nggak. Kebetulan gangguan kepanikan dan kecemasan yang gue rasa adalah ketakutan yang berlebih akan kematian. Oke, akan kematian. Dan di sini gue udah searching, gue udah nonton YouTube dari orang-orang hebat, dari segala jenis ustadz, pokoknya yang judulnya begitu gue tonton. Dan gue merangkum ada 3 yang bikin kalian bisa lolos dari ketakutan ini. Oke, mau tahu? Oke, check this out. Oke, narasumber pertama gue nonton dari Ustadz Khalid, kalau nggak salah namanya Ustadz Khalid, yang agak-agak Arab gitu. Nah, di sini ada pertanyaan satu jamaah yang bertanya, Ustadz gimana nih kalau ibu saya sakit dan ibu saya selalu bilang tentang kematian, dia takut mati segala macam, gimana cara menghilangkannya, katanya gitu. Oke, jadi jawaban Ustadz ada kayak gini. Jadi kalau kalian takut atau ingat akan kematian, itu jangan dihilangin, biarin aja gitu. Karena sesungguhnya manusia yang takut, yang ingat akan mati, itu manusia yang beruntung. Jadi setiap hari dia akan memperbaiki diri karena mereka takut akan kematian. Kata Ustadz, tuh ya Ustadz satu, oke, nggak masalah katanya. Tapi dalam konteks ini mungkin yang ditanyakan adalah yang berlebihan. Kalau dalam konteks gue berlebihannya kayak gini, kayak gue misalnya pengen tahajud gitu, bukannya gue jadi rajin, malah gue jadi takut karena kok kayaknya deg-degan parah gitu, keringet dingin gitu-gitu. Tapi kalau tidur enggak, kalau main HP enggak gitu. Jadi gue mencari kesimpulan, ustadz yang ini bukan jawaban buat gue gitu. Tapi buat kalian mungkin ada yang pengen jawaban kayak gini. Ini ustadz yang pertama. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad. Oke, jawaban dari Ustadz Abdul Somad adalah kita ini punya 5 alam. Yang pertama adalah alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Kita sudah melewati alam ruh, alam rahim, akhirnya kita dilahirkan ke dunia. Kita udah ngelewatin 3 alam nih. Kenapa kita harus takut mati? Padahal kita cuma pindah ke alam barzah. Kenapa? Lewatin aja gitu. Yang harus ditakuti adalah apa yang kita bawa cukup nggak buat hidup enak di sana. Nah, jawaban yang ini agak sedikit benar, maksudnya cocok buat permasalahan gue kali ini. Kenapa gue mesti takut padahal itu cuma berpindah alam? Gue bertanya, apa memang ketakutan gue ini tentang rasa sakitnya, atau ketakutan gue ini akan hal-hal yang kurang, yang gue nggak cukup nih buat hidup enak di sana. Jadi gue menelaah lagi sambil mencari referensi lagi. Jadi buat kalian mungkin yang ada nyambung takut, kalian ingat aja, kita tuh cuma berpindah, nggak menghilang, nggak kebakar, nggak langsung nggak ketahuan entah kemana, nggak, cuma pindah, ya kan? Kalau dipikir-pikir benar, kita adalah alam ruh ke rahim dan lahir itu baik-baik aja, nggak ada kesakitan, nggak ada apa.
bahkan enjoy aja. Tapi kenapa ketika mati kita takut? Harusnya takutnya lebih ke apa yang kita bawa. Setuju. Oke, ini referensi terakhir dari segi agama yang gue anut ya, dari Habib lupa nanti gue cantumin di bawah ya. Ini bilang begini, oke, kalau kalian takut, misal kalian takut lewat kuburan panjangnya 1 km, kalian takut sendirian, otomatis kalian balik lagi dan cari temen. Catat ya, otomatis kalian balik lagi dan cari temen. Kalian bawa 5 orang nih buat jadi teman. Yang 2 megang obor yang 3 megang obor, yang 2 megang gendangan. Jadi sambil sholawatan lah, biar nggak takut, biar nggak sepi. Kata nih kiai nih, kata nih ustadz. Oke, jadi nggak takut dong karena rame kan? Nggak usah 5 deh. Kita kalau berdua aja jadi takutnya hilang, apalagi kalau tambah 5. Itu berarti rasa takut datang karena kita merasa kesepian dan sendirian. Iya, cocok. Kayaknya cocok nih ini. Tapi dalam konteks ini takut sama hantu, takut sama kuntilanak, pocong, bla bla bla. Nggak cocok nih sama ketakutan yang gue rasain. Tapi jawabannya itu agak-agak bagus, agak-agak nyinggung gue sedikit. Oke. Kita lanjut. Jadi jawaban dia adalah ketika kita merasa takut akan apapun, pastikan kita merasa kalau kita itu nggak sendiri dan yang menemani adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cocok. Jadi gue mengambil kesimpulan adalah kenapa gue takut berlebihan, karena kurangnya percaya kalau Allah itu ada di mana-mana. Kita nggak usah cari jauh-jauh, ada di sini. Kita melangkah, kita hadirkan Allah. Jadi ketakutan itu nggak ada. Kalau masih juga takut, gue punya kunci yang paling kunci nih. Ini juga bisa bikin gue jauh dari ketakutan. Apa? Kalau kalian mati, kalian akan bertemu dengan Rob kalian. Kesempatan kalian ketemu Allah itu jauh lebih dekat. Ketemu sama bias, ketemu sama aktor, ketemu sama orang ganteng aja kita seneng. Coba kalian bayangin euforianya kalian bertemu sama Allah. Oke? Kalau kalian bisa bayangin itu, otomatis kalian tidak akan takut mati karena kalian ketemu Kalau kalian bisa menghadirkan euforia itu, kalian pasti tidak akan takut mati. Yang akan kalian rasakan adalah, ya Allah, seneng banget bisa ketemu sama Allah gitu. Ya tapi balik lagi, kalian punya apa? Kalian punya bekal apa biar bisa ketemu sama Allah? Jadi mari kita bareng-bareng sama-sama buat jadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang jauh lebih simple aja gitu. Hidup gak usah aneh-aneh. Kalau mau jadi netizen juga jangan terlalu banyak ngeritik orang. Jadi netizen yang selalu ngasih support. Apapun itu, apapun kesalahan atau kebaikan, jangan dipandang dari hal-hal buruknya. Selalu ambil segi positifnya jadi manusia. Kita mulai dari memperbaiki kita. Kalau kita udah baik, baru kita perbaiki orang. Oke? Oke, sekian dari gue. Semoga bermanfaat ya guys. Biarpun spotnya pindah-pindah, akhirnya gue tetap di spot awal, yaitu di samping TV. Dan ini gak ada maksud buat pamer TV. Karena TV kalian gue yakin jauh lebih besar. Oke, selalu hidup sehat. Oke, ini nih yang terakhir. Kalau itu kan dari segi religi ya. Tapi kalau dari segi kesehatan, gue juga punya tips buat kalian. Refreshing gak usah jauh-jauh ke Bali, ke Singapura, gak usah, lagi corona. Kalian cari tempat yang
udaranya masih bagus banget guys. Salah satunya adalah persawahan. Di sawah itu gila. Kemarin gue baru ke sana dan alhamdulillah rasanya plong, seneng, fresh, dan jauh lebih positif thinking tentang apapun yang gue takuti. Karena segala bentuk ketakutan itu harusnya hanya ke Tuhan yang ciptain kita. Selain itu kita nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Takut aja sama Allah, takut ngelakuin apa-apa yang dilarang Allah, dan takut kalau ninggalin apa-apa yang diwajibin sama Allah. Oke? Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh kalian subscribe, share, like, and comment. Tapi kalau nggak bermanfaat, semoga one day nanti bermanfaat. Yang penting kan niatnya adalah mungkin saja ada hal-hal yang seperti gue yakin suatu hari ada yang nyari postingan gue ini, dan gue yakin suatu hari ada yang menjadi lebih nyaman ketika mendengar gue berselot kayak ini. Gue yakin sekali. Oke, thank you. Annyeong. Borahe.